Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah yang saat ini telah dipilih oleh Allah, telah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban sholat Jum'ah yang harus Anda hadirkan saat ini, detik ini, mensyukuri nikmat ini, kemudian menghidupkan hati Anda saat ini. Mungkin di gang-gang kampung Anda, atau mungkin orang yang bekerja bersama Anda, yang satu kantor dengan Anda atau tetangga Anda, yang sesungguhnya mereka ada yang wajib Jumatan tapi saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaannya, apa yang ada di hati Anda? Apakah Anda orang yang cuek? Khawatir iman Anda keropos karena Anda cuek dengan urusan mereka. Syukuri keberadaan Anda di majelis mulia ini, majelis Jumat ini. Kemudian hidupkan hati Anda di saat melihat mereka saudara-saudara kita yang sesungguhnya seharusnya di hari ini, di jam ini mereka menghadiri majelis mulia semacam ini, akan tapi karena Allah tidak pilih dia, sehingga mereka tinggal di rumahnya, mungkin tetap melanjutkan pekerjaannya. Hidupkan hati Anda, pandang mereka detik ini juga, saat ini juga dengan pandangan kasih sayang, dan panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, itu saudaraku, itu tetanggaku, itu teman kerjaku, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Kami tidak rela jika ada tetangga kami yang masuk neraka. Ya Allah, berikan hidayah kepada teman sekantorku, atau itu saudaraku yang saat ini tidak melaksanakan sholat Jumat. Seperti inilah yang harus kita biasakan di hati kita. Hidup hati di saat melihat saudara kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, kita harus merasa hati kita terenyuh, kemudian memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Karena rasa itulah yang akan menjadikan kita mudah bersyukur, mensyukuri kebaikan kita. Mahal kehadiran kita di tempat ini. Mahal sekali kita bisa datang ke tempat ini. Maka cara memandang nikmat, pandanglah orang yang dalam musibah. Tapi ingat, di saat kita melihat orang tertimpa musibah, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan, akan tapi pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Itulah mata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebaik-baik materi yang disampaikan oleh seorang khatib, dikatakan para ulama, adalah materi yang menjadikan mereka ingat akhirat, bukan tergiur dengan dunia. Maka kami sampaikan dari mimbar mulia ini, ingat akhiratmu dengan dunia. Maka titi akhiratmu dengan apapun yang Allah telah berikan kepadamu di dunia ini. Dan ingat, yang sukses di dunia itu sesungguhnya kalau dia paham, sebetulnya itu mukaddimah, dia akan sukses di akhirat. Akan tapi sedikit orang yang paham, sehingga kesuksesannya di dunia menjadikan sebab kesengsaraannya nanti di akhirat. Permasalahannya adalah kurang sadar tentang akhirat. Maka mari kita betul-betul renung saat ini bahwa akhirat itu ada, bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan sungguh terjemahan dari kematian yang paling tepat adalah terjemahan bahasa Indonesia, yaitu meninggal dunia. Kita akan meninggal dunia ini. Hei orang kaya, hartamu yang melimpah itu akan kau tinggalkan. Hei pejabat, jabatanmu akan kau tinggalkan. Hei orang yang sangat mencintai istrinya, ia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dia. Dan begitulah keadaan dunia. Akan tapi keindahan yang sesungguhnya adalah nanti di surga. Maka titi kebahagiaan di surga nanti dengan apapun yang Allah berikan kepadamu saat ini di dunia. Kuatkan keyakinan akan akhirat. Disabdakan oleh baginda Nabi tentang orang cerdas. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayyun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas?
Siapakah orang-orang yang paling cerdas? Para sahabat Nabi menjawab, Allah yang Nabi yang lebih tahu, Rasulullah yang lebih tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang orang cerdas. Nabi menjawab, aqtaduhum lil mauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian. Mengingat kematian itu hanya orang cerdas. Karena kalau orang ingat kematian, akhirnya ia berpikir tentang masa depan. Mengingat kematian bukan mengingat mati itu saja, akan tapi mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan sungguh orang yang menjalani hidupnya dengan selalu mengingat kematian, artinya menghubungkan hidupnya di dunia ini dengan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia, maka sungguh hidupnya akan istimewa, akan indah. Dia akan lebih mesra dengan pasangan, lebih santun dengan sesama. Dia tidak akan berbuat zalim. Karena apa? Dia ingat bahwa semua yang dilakukan di dunia ini akan ada perhitungannya, akan ada hitungannya. Dan jika itu baik akan mendapatkan kebaikan, dan jika itu jelek dia akan mendapatkan siksa. Maka ayo kita semua merenungi bahwa kita semua akan mengalami kematian itu sendiri. Jangan membicarakan tentang matinya tetangga, tapi lihatlah matimu, matiku sendiri. Lihat di saat kita mati bagaimana keadaan kita yang dulu suaranya lantang, tidak akan mampu lagi bersuara. Mengenakan baju pun gak mampu, orang lain yang mengenakannya. Mandi pun tidak bisa orang memandikannya. Oh, dulu kita bisa berbuat macam-macam, sekarang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Lihat kita menggelutug di ruang tengah. Bayangkan kalau itu yang mati adalah kita. Jangan bayangkan kematian orang lain. Aku yang mati. Mana jabatanku saat itu? Mana kekayaanku? Mana kekayaanku yang aku kumpulkan saat itu? Nggak ada. Yang punya kekayaan pun nggak akan bisa menikmati lagi saat itu, jika itu urusan dunianya. Bahkan jika ada orang meninggal dunia lalu berpesan kepada istri tercintanya, anak tercintanya, karena dia telah membangun rumah megah, lalu dia berkata, wahai anakku, abah nanti kalau mati tolong biarkan abah jangan dibawa ke kubur, biar abah di kamar yang mewah ini. Tidak akan ada yang mendengar, akan dibawa ke kubur sana. Semua dari kita akan ditidurkan. Di mana tidur kita? Tanah. Di atas tanah tidak beralas. Di atas tanah tidak beralas. Bayangkan itu semua, kita akan mengalami itu ya. Akan ditempatkan tempat yang jauh dari rumah kita, kita akan ditanam dalam-dalam. Kenapa? Bangkai yang paling busuk, bangkai manusia. Yang mulia hanya perilaku, akhlak, amalnya. Ditanam dalam-dalam, itulah kita. Maka gak pantas kita sombong. Jangan sombong wahai manusia. Kita akan mati seperti itu bila busuk, kita busuk. Kemudian setelah seorang hamba telah dikubur, bagaimana kisah selanjutnya? Anda, aku, kita akan merasakan itu semuanya. Bayangkan kematian diri Anda sendiri. Anda akan hidup dengan baik setelah ini. Bayangkan setelah ada seorang hamba yang telah meninggal dunia. Udah dia di alam barzah. Apa yang terjadi disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya itu adalah akidah kita di sunnah wal jamaah. Akan ada pertanyaan kubur. Tapi sebelum pertanyaan kubur, sebelum malaikat bertanya, akan ada sesuatu yang datang menghampiri orang tersebut. Karena Anda orang baik memang Allah. Karena Anda orang kaya yang dermawan, yang peduli dengan kemuliaan, karena Anda pejabat yang baik, karena Anda seorang alim yang jujur, tidak memanfaatkan ilmunya untuk menindas orang atau membohongi orang, karena Anda orang alim yang mengamalkan ilmu Anda, karena Anda orang yang diberi oleh Allah tahta dan kekayaan namun sangat tawadhu, kemudian senang berbagi, karena Anda orang yang sering senang berbakti pada orang tua, karena Anda orang yang sering bersilaturahmi, karena Anda orang yang penuh kasih dengan pasangan, karena Anda orang yang telah benar dalam mendidik anak-anak Anda, karena Anda orang yang membebaskan diri Anda dari menuruti hawa nafsu, jauh dari zina, judi dan seterusnya. Karena Anda orang seperti itu, maka kita hilang di saat di alam barzah. Di saat orang pada meninggalkan kita, kita mendengar langkah kaki terompah, sandal mereka semakin jauh, kita mendengar itu semuanya. Dan setelah itu datang itu semuanya. Ia mengucapkan salam dengan penuh kelembutan kepada Anda. Assalamualaikum. Anda pun menjawab waalaikumsalam. Siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sedekahmu dulu yang kau berikan. Aku adalah jabatanmu yang kau gunakan untuk kebaikan. Aku adalah kebaikanmu dengan orang tuamu. Dan dia tampak dalam bentuk yang sangat indah,
Sehingga biarpun katanya alam barzah menakutkan, tapi bagi Anda adalah menyenangkan. Karena Anda ditemani dengan amal-amal baik Anda. Kemudian setelah itu malaikat mungkar nakir datang, dan malaikat mungkar nakir datang kepada Anda yang baik hati, orang baik amal, baik iman. Maka malaikat itu menjelma dalam bentuk yang sangat indah bagi Anda dan tidak menakutkan. Dan di saat dia bertanya kepada Anda, man rabbuk, maka Anda pun begitu mudah menjawabnya, karena Anda orang baik. Anda menjawab Allahu Rabbi dan seterusnya. Kemudian malaikat itu menyerahkan kepada malaikat pemberi nikmat, berikan kepada hamba Allah yang soleh ini kenikmatan hingga nanti dibangkitkan di hari kiamat. Itulah Anda akan terlihat di kubur sebelah. Di kubur sebelah, di saat orang sudah setelah selesai menanamnya, menumpahkan tanah di kepalanya, orang pada pergi, kemudian akan ada suara-suara yang mengerikan, suara yang menyeramkan, dan dia ketakutan. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Kemudian suara itu berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Ada suara yang lebih serem lagi, siapa engkau? Aku adalah jabatan yang kau sia-siakan, yang kau gunakan untuk kezaliman. Kemudian ada suara lagi, kemudian dia ketakutan, siapa kau? Aku adalah hartamu yang kau ambil dengan cara haram dan kau gunakan untuk yang haram, dan seterusnya. Aku adalah judimu, aku adalah mabukmu, aku adalah tali persaudaraan yang kau putus, aku adalah durhaka kepada orang tua. Suara-suara yang menakutkan, dan dia sangat takut dan sangat takut dan sangat takut. Dalam keadaan yang sangat takut seperti itu, digambarkan di saat kita berada di satu tempat, di rumah kuno, rumah sepi, sunyi, tidak ada suara, tiba-tiba ada gelas pecah, sering tak akan kaget. Ini di alam barzah. Di saat kita merasa terjadi, seseorang merasa ketakutan dengan itu semuanya, tiba-tiba malaikat datang dalam bentuk yang menyeramkan, sampai dikatakan matanya biru, matanya hitam kebiru-biruan, matanya menyeramkan. Kemudian malaikat itu bertanya, man rabbuk, dengan suara yang katanya lebih lantang dari halilintar. Maka orang itu tidak akan bisa menjawab, hanya berkata Kemudian setelah itu akan dipukul oleh malaikat. Disebutkan bahwa jika seandainya pukulan ini dipukulkan ke bumi akan hancur. Itulah keadaan orang yang diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, akan tapi gunakan untuk hina. Diberi syahwat, mestinya untuk yang halal, untuk berzina. Diberi tahta, disia-siakan. Jabatan pertama dan kedua untuk keharaman, pengen yang ketiga mati. Bahkan mungkin orang baru mengambil jabatan sudah mati tapi masuk neraka. Punya kekayaan melimpah, ia tidak peduli kepada urusan kebaikan, mati dalam keadaan yang fakir, maka rugilah dia. Maka berbedalah Anda, siapapun Anda, ayo menjadi orang yang sukses. Jika Anda dirundung kesusahan, maka ketahuilah, susah yang dibarengi dengan kesabaran menghantarkan ke surga. Yang sempit rezeki dengan kesabaran akan menghantarkan ke surga. Yang kaya lalu peduli dengan orang lain menghantarkan ke surga. Yang punya jabatan gunakan jabatan untuk kebaikan, dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Maka sadarlah ya hamba Allah, siapa Anda, jangan sia-siakan sebelum malaikat datang, sebelum ajal tiba. Dan ketahuilah, jika ajal itu sudah tiba, tidak akan bisa kita menundanya. Tidak akan bisa menundanya, harus mati. Kemudian setelah Anda menghadirkan renungan yang dalam semacam ini, pasti Anda akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa jangan-jangan aku golongan yang kedua, orang yang banyak dosa. Aku sering bentak ibundaku, aku sering bentak istriku, aku sering putus tali bersaudara aku. Ketahuilah hamba Allah, itu prestasi bagi Anda kalau Anda sadar akan kesalahan Anda. Prestasi kalau Anda menyadari kekurangan Anda. Kalau Anda ingin masuk wilayah pengampunan Allah, namanya wilayah taubat, untuk mandi besar, untuk turun mesin, untuk bersih diri, untuk sampai kepada wilayah diampuni oleh Allah, memang kita harus melalui proses namanya kesadaran. Yang tidak menyadari akan dosanya, dia tidak akan bisa tobat. Dan sungguh dosa yang paling dosa bagi manusia yang berdosa adalah tidak pernah menyadari dosanya. Dosa paling dosa tidak sadar kalau tidak berdosa. Musibah besar bagi dia. Maka semua dari kita merenung, ayo bagaimana mata kita, bagaimana harta kita, bagaimana jabatan kita. Tidak usah nengok orang lain, ini bukan urusan orang lain, urusan aku pribadi. Aku yang sering kasar dengan istriku, aku yang sering kasar dengan ibuku, aku yang kurang peduli dengan saudaraku, aku yang rebutan waris, aku yang punya jabatan tapi tidak peduli dengan jabatanku, bahkan aku raih jabatan dengan tidak benar, dan seterusnya. Dan
ingat setelah itu. Setelah kita sampai kepada kesadaran bahwasanya ternyata aku banyak dosa, kalau aku mati dalam keadaan semacam itu, aku golongan orang yang ketakutan. Aku tidak ingin ketakutan di alam barzah. Maka selesaikan urusanmu dengan Allah saat ini. Masuklah wilayah tobat, jangan ragu. Hai hamba Allah, hai hamba Allah, pengampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosamu. Segera bergegaslah menuju pengampunan Allah dengan catatan jangan menunda esok hari, karena esok hari belum tentu milikmu. Jangan-jangan malaikat Israel sudah datang di sore nanti. Jangan menunda tobat esok hari. Saat ini pulang dari tempat ini kita akan berubah. Yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya ilmu, yang punya apapun yang Allah berikan pada anda, jika telah anda gunakan untuk yang haram, ayo bergegas kembali. Kita bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqarrir. Selagi nyawa belum sampai tenggorokan, Allah akan mengampuni kita. Bergegaslah menuju pengampunan Allah untuk mendapatkan surga Allah. Jangan menganggap surga itu hanya untuk orang-orang yang tidak pernah berdosa. Oh tidak, surga pun juga untuk orang yang pernah berdosa, akan tapi dia menyadari dosa. Yang penting jangan anda menjadi orang putus asa dengan dosa-dosa anda. Bergegaslah menuju kepada Allah. Jika disebutkan dalam Al-Quran tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah menuju pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ternyata orang bertakwa di sini bukan hanya orang alladzina yuhibbuna bis-sarra wa dharra, berbuat baik itu saja bukan. Wal kadhimina al-ghaidha, itu saja berbuat baik itu saja bukan. Akan tapi lihat di ayat berikutnya adalah berbunyi begini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ternyata surga untuk orang bertakwa, dan orang bertakwa bukan orang yang selalu amal yang baik, akan tapi orang yang berdosa kemudian sadar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, lakukan kekejian, adzlamu anfusahum, zalim pada diri sendiri, lakukan dosa-dosa. Astagfirullah. Dzakarullah, ingat kepada Allah. Ingat, segera ingat kepada Allah. Astagfirullah, dan minta ampun kepada Allah. Ayo kita masuk bagian ini. Kelihatannya kalau masuk bagian yang tidak pernah dosa, enggak. Setiap hari kita berdosa, maka dari ini ayo kita masuk wilayah tobat semuanya, ikrar semuanya, bersemangat kembali pada Allah. Jangan nunda nanti, jangan nanti bukan milik kita. Jangan keburu malaikat Israel datang kepada malaikat mencabut nyawa datang kepada kita akan rugi. Ayo ikrar semuanya. Ingat dosa-dosa dan pastikan anda menyesali dosa-dosa anda. Menitikkan air mata. Anda harus punya waktu di tengah malam mengingat kesalahan-kesalahan kita. Mungkin mata kita, mungkin lisan kita, dosa segede apapun ingat. Ingat kemudian adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan tutup-tutupi. Allah Maha Pengampun. Berusaha untuk menyesali dosa. Dan ingat, syarat tobat yang diterima oleh Allah adalah menyesal. Dan anda harus tahu menyesal. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali menyadari dosa itu besar akibatnya di akhirat. Dan orang tidak akan bisa menyadari begitu besar hukuman di akhirat kecuali dia merenung. Maka mukadimah tobat adalah anda merenungi tentang dosa-dosa. Berpikir, merenung, kita punya waktu sesuatu merenungi dosa. Mataku sering melihat yang haram. Aku sering dusta. Mataku sering melihat yang dimurkai oleh Allah. Aku sering melakukan dosa. Dan merenunglah hingga sampai anda menyesal dan kita menyesal, hingga kita di dunia bisa menitikkan air mata atau menangis menyesal. Dan memang tangis bukan sebuah syarat, akan tapi itu hanya sekedar tanda. Orang bisa saja menyesal tanpa tangis, akan tapi dikatakan tangis itu ada maknanya. Berapa kali anda menangisi dosa-dosa anda di saat tidak ada orang lain, bukan menangis depan orang, di saat anda sendiri mengadu kepada Allah di tempat yang sunyi sepi, bahkan mungkin di kegelapan malam. Lalu anda mengingat dosa-dosa anda. Berapa kali anda menangis? Dikatakan berusaha untuk menangis dalam menyesali dosa. Berusaha untuk menangis kesalahan-kesalahan kita. Kalau belum bisa menangis, maka tetap berusahalah. Tajamkan kesadaran, ingatanmu akan dosa dan hukuman Allah agar engkau menangis. Belum bisa menangis, terus berusaha untuk menangis. Belum bisa menangis, terus berusaha menangis untuk menangis. Dan ternyata jika masih belum bisa menangis, maka hai hamba Allah, menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis karena hatimu saat itu sangat keras. Kita harus merenung. Yang jelas jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan berkata oh dosaku teramat besar tidak diampuni oleh Allah. Justru itu tanda di
karena tidak diampuni oleh Allah. Yang menduga Allah tidak akan mengampuninya, saat itu sudah tidak diampuni. Inna Allah yastajibu du'a 'abdi. Allah akan mengabul permintaan hamba-hambanya. Malam yastajib. Kecuali tidak buru-buru, jangan buru-buru fonis. Oh, Allah tidak mengampuni. Allah Maha Pengampun ya Allah. Ada dua manusia yang tidak diampuni di saat berdosa adalah satu, putus asa. Lalu berkata tidak mungkin diampuni dosa. Yang kedua, meremehkan dosa. Tidak akan diampuni oleh Allah. Maka jangan Anda meremehkan dosa Anda. Siapapun Anda ingat, dan kita perlu waktu merenung. Sekarang kita punya waktu di malam hari. Mungkin jam ini aku harus merenung urusanku dengan Allah, dosaku pada Allah, urusan syahwatku, urusan mataku, semuanya. Setelah kita menyadari dosa kita kepada Allah, kita menengadahkan tangan menampuni Allah, astagfirullahaladzim, dengan penuh makna. Kemudian setelah itu kita merenungi urusan kita dengan ibunda kita, urusan kita dengan saudara kita. Kenapa kita putus persaudaraan? Padahal kita rajin umrah, rajin haji, padahal kita rajin tahajud, bahkan mungkin Quran setiap hari khatam, tapi kenapa kita putus tali persaudaraan dengan rebutan warisan? La yadkhulul jannata qatil, tidak akan masuk surga orang putus tali persaudaraan. Dan banyak orang tertipu oleh syaitan. Dia putus tali persaudaraan oleh syaitan, dia dibuai agar dia banyak beramal baik, sehingga dia sering mondar-mandir haji umroh, padahal dia belum beres urusan warisannya. Kenapa dia terus begitu? Karena dia tidak pernah berenung. Dia tidak berenung bahasanya dosa putus tali persaudaraan sangat besar, dan dia tertipu. Dia haji dan umroh. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Gak sadar bahasanya urusan saudara lebih penting. Selesaikan urusan saudara. Ingat firman Allah, ini bukan untuk nilai orang lain, tapi nilai diri kita sendiri. Pastikan setelah dari tempat ini Anda merenungi diri Anda sendiri. Sebesar apapun dosamu, kalau engkau serius dalam mohon ampun, ingat Tuhan kita Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun At-Tawwab. Sehingga orang berdosa kalau serius tobatnya bukan sekedar diampuni oleh Allah, akan tapi akan Allah masukkan suatu wilayah agung namanya wilayah mahbubiyah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Pastikan setiap malam Anda punya waktu untuk bisa. Dan ingat, dua orang yang tidak diampuni, mengentengkan dosa sekecil apapun, karena itu kurang ajar kepada Allah atau putus asa. Anda tidak boleh meremehkan dosa, dan Anda tidak putus asa. Kemudian setelah itu, ingat, tanda Anda itu serius dalam bertobat adalah Anda tidak meremehkan orang yang masih berdosa. Tanda Anda tulus dalam memohon ampun kepada Allah dan hijrah dan bertobat, Anda tidak meremehkan orang-orang yang masih salah. Justru yang ada di hati Anda penuh kasih sayang dan cinta, seperti di khutbah yang kami sampaikan tadi. Jika Anda melihat orang bermaksiat, lalu hati Anda terenyuh, Anda sedih, dan Anda bergegas mohon ampun kepada Allah, ya Allah, itu saudaraku, ya Allah, itu temanku, ya Allah, berarti Anda sudah benar di dalam bertobat. Ma'asyiral muslimin, in ahsanal kalam kalamullah malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina